Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mata pelajaran sejarah kali ini kita akan membahas Indonesia pada awal kemerdekaan. Pembelajaran dilakukan di kelas 12 pada semester 5. Materi ini saya susun sendiri. Nama saya adalah Dr. Anda Susi Widyaningsi. Saya staf pengajar di SMA Negeri 1 Teluk Jambe, Karawang. Kedatangan pasukan AFNI, Allied Force Netherlands East Indies, sebuah pasukan yang dibuat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sekutu mengutus kerajaan Inggris untuk masuk ke Indonesia. Pasukan AFNI ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan pasukan AFNI. Apakah kalian tahu apa tugas dari pasukan AFNI ini? Di sini ada 5 tugas pasukan AFNI yang masuk ke Indonesia. Di antaranya, 1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tentara Jepang. Kedua, mereka membebaskan tawanan perang. 3. Tugasnya melucuti senjata Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya. Keempat, menegakkan dan mempertahankan kedamaian. Yang kelima, menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka ke pengadilan. Ini 5 tugas pasukan AFNI. Masuknya pasukan AFNI yang memboncengi tentara Belanda ini akhirnya munculkan perlawanan. Rakyat tidak suka dengan adanya Belanda di dalam pasukan AFNI karena tahu upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Nah, ikut sertanya Belanda di pasukan AFNI ini akhirnya memunculkan perlawanan rakyat di awal kemerdekaan. Muncullah peristiwa Surabaya, peristiwa Ambarawa, peristiwa Bandung Lautan Api, peristiwa Medan Area. Untuk saat ini, Ibu hanya akan membahas tentang peristiwa Surabaya. Bagaimana peristiwa Surabaya ini terjadi? Anda bisa lihat fotonya, bagaimana masyarakat Surabaya, suasananya waktu itu sangat mencekam. Mereka mempertahankan Surabaya dari tindakan yang dilakukan pasukan AFNI maupun Belanda. Salah satu tokoh pemimpinnya adalah Muhammad Toha. Apa sih yang melatar belakangi peristiwa Surabaya? Pertama, pasukan AFNI yang datang dengan membawa tentara Belanda. Kedua, pembebasan kolonel Angkatan Laut Belanda. Yang ketiga, pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Kita tempatkan tamu-tamu kita di hotel. Pada kenyataannya orang-orang Belanda kemudian mengibarkan bendera mereka. Ini yang membuat kita marah. Kita minta mereka untuk menurunkan bendera mereka, tapi tidak diindahkan. Maka muncullah insiden bendera. Kita naik sendiri ke Hotel Yamato dan merobek bendera biru Belanda. Karena ini wilayah NKRI, maka bendera yang berkibar adalah merah putih. Yang keempat, penyebaran pamflet yang mengharuskan rakyat Indonesia menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Waktu kita konfirmasi tentang pamflet ini, pasukan AFNI mengatakan mereka tidak tahu menahu tapi akan melaksanakan. Suatu hal yang lucu sekali ya, tidak tahu tapi melaksanakan. Ini yang akhirnya menimbulkan masalah. Muncullah pertempuran masyarakat Surabaya dengan pasukan AFNI dan pasukan Belanda di Surabaya yang sempat menawan Gubernur Jenderal Malabi. Melihat keadaan seperti ini, pasukan AFNI kemudian minta Pak Karno, Pak Hatta untuk datang ke Surabaya. Mereka mengajak berunding. Dan memang pada saat Pak Karno, Pak Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden datang ke Surabaya, baku tembak tidak terjadi. Tapi setelah Presiden kita kembali ke Jakarta, Belanda menimbulkan permasalahan lagi yang akhirnya pertempuran tidak bisa terhindarkan. Dan pertempuran ini mengakibatkan wafatnya Brigjen Malabi. Dengan wafatnya Malabi, Belanda kemudian mengeluarkan ultimatum agar bangsa Indonesia menyerah tanpa syarat. Bila tidak, Surabaya akan dibumi hanguskan. Waktunya 10 November tahun 45 jam 6 pagi. Ultimatum yang dilakukan Belanda tidak membuat masyarakat Surabaya gentar. Mereka melakukan perlawanan, berjuang habis-habisan. Dan upaya dari masyarakat Surabaya ini membuahkan hasil. Mereka berhasil mengusir Belanda dari Surabaya. Maka tanggal 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan dan kota Surabaya diberi julukan sebagai Kota Pahlawan. Ini Anda bisa lihat datangan pasukan AFNI dari laut dengan persenjataan yang lengkap. Mereka mulai masuk ke Indonesia. Untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.